Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bertemu lagi dalam pelajaran kimia dan masih membahas tentang bab ikatan kimia. Jadi ini lanjutan dari bab yang kemarin ya, yaitu ikatan ion. Apa sih ikatan ion itu? Ikatan ion atau elektrovalen umumnya terbentuk antara atom logam dan non-logam. Hal ini terjadi karena atom unsur logam cenderung melepas elektron membentuk ion positif dan atom unsur non-logam cenderung menangkap elektron sehingga membentuk ion negatif. Ikatan antara ion positif dengan ion negatif melalui gaya elektrolisis disebut ikatan ion. Nah, itu yang dimaksud pengertian dari ikatan ion. Siapa yang tahu contoh dari ikatan ion? Ya, benar, garam dapur ya. Garam dapur itu merupakan contoh dari ikatan ion. Nama ilmiahnya yaitu NaCl, natrium klorida. Kenapa kok bisa dikatakan ikatan ion? Karena atom Na itu mentransfer elektron kepada klorida. Jadinya membentuk ikatan ion. Dan selanjutnya yaitu sifat fisis senyawa ion. Nah, sifat fisis senyawa ion itu ditentukan oleh gaya elektrolisis yang kuat antara ion positif dan negatif senyawa tersebut. Nah, dalam fase padat membentuk struktur kristal. Contohnya ion-ion Na+ dan Cl- yang membentuk struktur kristal NaCl. Selanjutnya yaitu beberapa sifat fisis senyawa ion ya. Yang pertama itu bersifat keras tetapi rapuh. Nah, jadi jika senyawa ion itu dikenakan suatu energi, misalnya dipukul menggunakan palu, lapisan yang terkena pukulan akan bergeser, ion-ion muatannya sama akan saling menolak antara ion. Inilah yang menyebabkan kekuatan ikatan ion akan berkurang sehingga ion bersifat mudah rapuh. Yang kedua yaitu mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi. Nah, berarti titik leleh dan titik didihnya itu sama-sama tinggi. Nah, ikatan ion ini antara kation dan anionnya sangat kuat. Untuk memutuskan ikatan ion diperlukan energi yang cukup besar. Jadi inilah penyebabnya ikatan ion mempunyai titik didih dan titik leleh yang cukup tinggi. Yang ketiga sifatnya itu larut dalam pelarut air, tetapi umumnya tidak larut dalam pelarut organik. Yang keempat yaitu bersifat konduktor listrik. Konduktor itu apa? Yaitu tidak menghantarkan listrik pada fase padat, tetapi menghantarkan listrik dalam fase cair. Nah, itu tadi penjelasan dari materi ikatan ion ya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa ikatan ion atau elektrovalen itu merupakan ikatan yang terbentuk karena gaya elektrolistik antara ion positif dan unsur logam dengan ion negatif dari unsur non-logam. Dan sifat fisis senyawa ion antara lain titik leleh dan titik didih yang tinggi, larut dalam pelarut air, serta bersifat konduktor. Oke, dari penjelasan tadi mengenai ikatan ion serta rangkuman yang sudah kita simpulkan bersama-sama, apakah ada yang masih belum paham? Nah, kalau ada atau masih bingung, menggagal silahkan ditanyakan. Ya, siapa yang mau ingin bertanya? Tidak ada, berarti kalau tidak ada, Ibu anggap semua sudah paham ya. Oke, alhamdulillah sudah paham untuk pelajaran pada pagi hari ini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan bahas tentang ikatan
kovalen. Untuk itu jadi di rumah untuk dipelajari ya ikatan kovalen itu, karena nanti materinya banyak, tidak hanya satu, tapi nanti ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, rangkap 3. Jadi dipelajari dulu, dibaca, nanti setidaknya sudah tahu apa sih ikatan kovalen itu. Baik, saya akhiri pelajaran pada pagi hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.